Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas. Baginda takut mendapat malu besar. Abu Nawas yang menyelamatkannya. Baginda Harun Ar-Rasyid benar-benar tidak bisa tidur. Matanya enggan dianjak istirahat. Maklum saja, pikiran Baginda sedang tidak tenang. Gagaranya seorang pemuda membawa masalah pelik siang tadi. Ceritanya begini. Siang itu seorang pemuda datang ke Baghdad menghadap Sultan Harun Ar-Rasyid, raja yang adil, arif dan bijaksana. Pada saat itu Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda itu. "Ya tuanku," jawab sang saudagar. "Ampun beribu ampun, adapun batik ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Iya tuanku, batik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba di bawah duli yang di Pertuan," jawab si saudagar itu. "Katakan maksudmu supaya bisa ku dengar," titah Baginda Sultan. Saudagar kaya itu bercerita, telah bertahun-tahun berumah tangga, namun tak kunjung punya momongan. Allah belum mentakdirkan dirinya punya anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah, jika diberi anak laki-laki akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Nazar itu ternyata cepleng. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selembar sejengkal. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah dikeluar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu ke seorang penghulu. Pas kebetulan saat ia datang di rumah penghulu, sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi," jawab saudagar itu, "hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia mengutarakan kendala yang dihadapi dan rencana pergantiannya. Ternyata para kandi itu tidak berani memberi rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain," ujar para mereka. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya ia memutuskan menghadap Baginda Raja. "Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengibar. "Baiklah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insyaallah aku akan dapat memberi jalan keluar," janjinya Baginda kepada saudagar itu. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda. Sultan bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memejamkan matanya.
Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak dapat juga diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubung dengan nazar saudagar dari kopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini, jika karena aku tidak terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, titah Baginda Sultan, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana balai pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termanung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya tuanku," kata salah seorang yang tertua di antara mereka, "tidak ada hukumnya baik menurut kitab maupun logika bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana mau tidur, tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda tidak bisa mau diajak kompromi karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memejamkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun diutuslah pengawal memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari kopiah itu akan menghadap ke istana. "Apa pendapatmu tentang hal itu?" tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. "Ya tuanku," jawab Abu Nawas ringan. "Iya tuanku," jawab Abu Nawas ringan. "Janganlah tuan aku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini." Tidak lama, beberapa saat kemudian, balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. "Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini, pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar, serta mohon pamit pulang ke negerinya. Baginda Sultan masuk istana melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Seusai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. "Datang juga engkau kemari, hai saudagar," kata Baginda Sultan. "Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat." Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Sultan. "Iya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan, "saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda menjawab jawaban itu.
Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing, dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulas Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal, karena yang dinazarkan anak ini. Jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan pulang ke negerinya. Wallahu a'lam bishawab.